Seperti yang kita ketahui, semakin lama kebutuhan hidup kita semakin banyak dan harga-harga kebutuhan hidup tersebut rasanya semakin mahal saja. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk paham bagaimana cara untuk berhemat supaya semua kebutuhan tersebut bisa kita capai dengan baik dari penghasilan yang kita dapatkan, yang jumlahnya kadang tidak bertambah tapi tetap setiap bulannya. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara berhemat saat kebutuhan hidup semakin mahal. Tentu saja bisa langsung kamu terapkan dan insya Allah efektif jika kamu rutin menerapkan cara-cara yang ada di sini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara berhemat saat kebutuhan hidup semakin mahal yang pertama, yaitu menyusun anggaran bulanan yang jelas. Menyusun anggaran bulanan bisa membuat kita memetakan kita akan menggunakan uang kita ke arah-arah atau ke tempat-tempat yang seperti apa, dan kita bisa melihat di mana kira-kira kita bisa berhemat dan di mana kira-kira kita biasanya berperilaku lebih boros daripada yang seharusnya. Dan caranya itu cukup sederhana. Yang perlu kamu lakukan adalah yang pertama, catatlah semua jenis pemasukan yang kamu miliki ke dalam satu lembar kertas. Kemudian setelah kamu mencatat semua pemasukan yang kamu miliki, selanjutnya kamu harus mencatat semua jenis pengeluaran yang kamu lakukan selama 1 bulan penuh. Dan saran saya, saat kamu menuliskan pengeluaran kamu, tuliskanlah ke dalam daftar-daftar yang kamu urutkan berdasarkan prioritas. Misalnya, kamu paling memprioritaskan kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, dan sebagainya. Tulislah di paling atas sampai tuliskan yang paling tidak prioritas di paling bawah, sehingga kamu paham kamu harus memprioritaskan bagian mana, atau kamu harus fokus untuk menyisihkan uang kamu atau mengalokasikan uang kamu di tempat-tempat seperti apa. Kemudian kamu bisa paham kamu harus memotong pengeluaran kamu di tempat-tempat yang mana dari prioritas atau skala prioritas yang sudah kita buat dalam daftar tadi. Dan untuk membuat penyusunan anggaran bulanan ini agar lebih maksimal, saran saya kamu harus memfokuskan diri untuk mengeluarkan uang di ranah-ranah kebutuhan pokok saja. Setelah itu, buatlah anggaran yang jelas terkait transportasi, kemudian hiburan. Dan jumlahnya haruslah lebih besar di kebutuhan pokok, kemudian transportasi, dan hiburan ini bisa kamu kurangi jumlahnya. Kemudian cara berhemat saat kebutuhan hidup semakin mahal yang kedua, prioritaskan pengeluaran. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, kamu harus bisa memprioritaskan kamu harus mengeluarkan uang di tempat-tempat yang seperti apa. Dan saran saya ya fokuslah pada kebutuhan pokok. Karena ya kalau kita lihat-lihat kebutuhan pokok ini rasanya harganya semakin hari semakin mahal, yang mana kita tidak bisa tidak membelinya gitu. Kita harus tetap bertahan hidup dari kebutuhan pokok yang kita miliki dan gaji yang jumlahnya kadang tidak bertambah setiap bulannya dari pekerjaan kita. Jadi prioritaskanlah pengeluaran-pengeluaran kamu dengan sangat detail dan jelas. Jangan lupa juga untuk menuliskan semua jenis pengeluaran-pengeluaran kecil, karena biasanya kita sebagai manusia cenderung untuk boros pada sesuatu yang jumlahnya itu kecil tapi sering. Misalnya ya saat kamu berlangganan sesuatu, kamu tidak akan sadar kalau kamu sudah mengeluarkan banyak uang, karena uang yang sedikit itu kalau kita lakukan itu rasanya ringan. Dan keringanan inilah yang akan membuat kita cenderung untuk melakukan pengeluaran kecil ini secara terus-menerus, yang pada akhirnya mengonsumsi uang kita terlalu banyak. Kemudian cara berhemat saat kebutuhan hidup semakin mahal yang ketiga adalah berbelanja dengan cerdas. Seperti yang kita ketahui, harga kebutuhan pokok ini cenderung untuk naik bukannya menurun. Jadi kita harus paham bagaimana cara untuk berbelanja dengan baik dan benar. Jadi cara yang pertama yang bisa kamu terapkan adalah dengan membandingkan harga-harga yang dimiliki oleh beberapa toko gitu untuk membeli satu buah kebutuhan. Misalnya kamu sekarang ingin membeli sekilo beras. Dan sebelum kamu membeli sekilo beras ini, pastikanlah kamu mengecek beberapa toko yang dekat dari rumah kamu
untuk bisa memilih kira-kira tempat yang mana yang memiliki harga yang paling masuk akal atau dengan harga yang paling murah yang bisa kamu manfaatkan sehingga kamu bisa lebih hemat daripada yang biasanya. Kemudian yang kedua, kamu bisa memanfaatkan diskon. Jadi saat kamu mencari tempat-tempat yang baik untuk berbelanja, pastikan kamu tidak melalaikan diskon. Karena diskon ini akan sangat menguntungkan kalau kamu benar-benar menerapkannya dengan baik. Karena diskon ini tentu saja akan membuat harga kebutuhan pokok menjadi lebih murah daripada yang biasanya. Dan saat kebutuhan pokok ini harganya lebih murah dengan diskon, tentu saja kamu akan memiliki sisa uang lebih untuk kamu manfaatkan, entah untuk menabung ataupun untuk melakukan hal-hal lain yang bisa menguntungkan untuk masa depan kamu, seperti berinvestasi ataupun yang lainnya. Kemudian, berbelanja cerdas yang ketiga adalah membeli jumlah besar dalam hal kebutuhan pokok. Misalnya, kamu ingin membeli beras dan kamu sudah menyurvei beberapa toko, kemudian kamu menemukan satu buah toko yang sedang diskon dengan harga yang paling murah. Kemudian yang harus kamu lakukan, kamu harus membeli beras dengan jumlah yang cukup banyak tapi tidak terlalu banyak. Jangan sampai berasnya rusak kamu simpan. Tapi belilah dengan jumlah yang kira-kira akan tahan lama gitu dan tidak akan rusak, dengan jumlah yang cukup banyak yang bisa kamu gunakan beberapa kali. Karena kadang diskon itu tidak datang selamanya dan bahkan harga dari kebutuhan pokok ini kadang meningkat seiring bertambahnya waktu. Maka dari itu ya, belilah dengan jumlah yang besar sehingga kamu bisa lebih berhemat untuk pengeluaran kamu ke depannya. Kemudian cara berhemat yang keempat adalah kurangi makan di luar. Kita sudah sering membahas hal ini, dimana kalau kamu ingin berhemat, memasaklah di rumah kamu. Kenapa? Karena kalau kamu memakan makanan yang ada di luar gitu dan kamu menghindari untuk memasak secara mandiri di dalam rumah kamu, tentu saja kamu akan berkemungkinan sangat besar untuk menjadi orang yang boros. Kenapa? Harga makanan di luar tidak pernah lebih murah daripada harga makanan yang kita masak secara mandiri. Bahkan kadang harga makanan di luar itu bisa bernilai 5-10 porsi harga makanan yang kita masak secara mandiri di rumah. Maka dari itu ya, kurangilah makan di luar, tapi fokuslah untuk memasak makanan kamu di rumah supaya kamu lebih hemat daripada biasanya. Kemudian cara berhemat saat kebutuhan hidup semakin mahal yang kelima adalah hemat energi. Energi inilah yang sebenarnya kita butuhkan, dan karena kita membutuhkannya dan pengeluarannya tidak benar-benar terlihat besar, jadi kita ringan untuk menyalahgunakan energi yang pada akhirnya membuat kita menjadi lebih boros daripada yang biasanya. Jadi saya sarankan agar kamu menghemat energi kamu lebih besar daripada yang sebelumnya kalau harga kebutuhan pokok ini semakin meningkat. Yang perlu kamu hemat di sini adalah penggunaan barang-barang elektronik seperti TV kabel, kemudian penggunaan kulkas, kipas angin dan sebagainya. Intinya lebih hematlah di dalam menggunakan energi. Kamu juga bisa berhemat di dalam penggunaan air gitu, karena air juga kalau kamu membayarnya, kamu tidak akan terasa bahwa kamu sudah menggunakannya terlalu banyak, yang mana akan meningkatkan nilai tagihan yang harus kamu bayarkan setiap bulannya atau setiap tahunnya. Kemudian cara berhemat yang keenam adalah manfaatkan transportasi umum dan sepeda. Transportasi ini adalah alat yang selalu kita butuhkan, tapi tidak terasa merenggut uang kita terlalu besar. Apalagi jika di sekeliling kita melihat ada banyak orang yang memiliki alat transportasi pribadi yang mewah. Kita pastinya merasa tersaingi dan harus mengungguli orang-orang tersebut, yang pada akhirnya membuat kita malah lebih boros daripada mereka atau daripada orang lain. Karena ya kemampuan kita tidak sampai pada tahap-tahap untuk membeli barang-barang yang mewah seperti itu. Kenapa kamu seharusnya menggunakan transportasi umum dan sepeda kalau kamu ingin berhemat, apalagi saat harga kebutuhan pokok semakin meningkat? Karena kendaraan pribadi itu selalu membutuhkan perawatan lebih. Kamu harus membayar pajak, membeli bahan bakar, kemudian kamu harus
memperbaikinya atau merawatnya secara rutin, karena pasti ada spare part yang rusak suatu saat gitu. Apalagi juga kamu harus mengganti oli. Ada banyak sekali pengeluaran yang kamu rasa ringan padahal itu cukup besar gitu kalau kamu lakukan secara rutin. Jadi disinilah manfaat menggunakan transportasi umum, karena dengan memanfaatkan transportasi umum tentu saja kamu akan lebih berhemat. Apalagi kalau kamu menggunakan sepeda yang tidak memiliki bahan bakar gitu, atau kamu malah tidak perlu membayar untuk menggunakan sepeda. Belilah sepeda yang murah yang bisa menjangkau mobilitas kamu dalam berbelanja atau dalam melakukan pekerjaan kamu atau pergi ke tempat kerja setiap harinya. Ini akan sangat-sangat berhemat. Dan tentu saja ya, hemat ini atau uang yang seharusnya tadinya kamu alokasikan untuk kendaraan bisa kamu alokasikan untuk hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat kalau kamu sudah menggunakan kendaraan umum atau transportasi umum dan juga sepeda. Kemudian cara berhemat saat kebutuhan hidup semakin mahal yang ketujuh adalah kurangi langganan. Sebagai manusia, kadang kita terlalu terjebak dalam hiburan-hiburan. Kita terlalu terjebak dalam hal-hal yang bersifat memanjakan mata, mengisi dopamin instan, dan untuk menghabiskan waktu gitu dengan tidak jelas sebenarnya. Karena ya kalau kita fokus pada hal-hal yang penting ya kita harusnya bekerja, dan hiburan-hiburan ini kadang mengganggu kita dari pekerjaan yang kita lakukan. Maka dari itu ya saya sarankan untuk mengurangi proses berlangganan yang kamu miliki, karena ini akan sangat bermanfaat untuk mengurangi pengeluaran yang kamu lakukan setiap bulannya. Jadi beberapa langganan yang bisa kamu potong atau kamu hentikan, yang pertama adalah TV kabel. Apalagi zaman sekarang jarang orang yang menonton TV, ya mending kamu hentikan saja kalau kamu merasa terlalu boros. Kemudian yang kedua adalah streaming online gitu yang harus kamu bayarkan secara rutin setiap bulannya. Kamu bisa memanfaatkan ya tempat-tempat yang gratis gitu untuk menonton video seperti YouTube, TikTok dan sebagainya, daripada berlangganan streaming yang menguras kuota internet kamu dan uang kamu setiap bulannya. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi berbayar, karena ya aplikasi berbayar ini tentu saja mengharuskan kamu untuk membayar beberapa bulan sekali atau bahkan 1 bulan sekali. Yang padahal kesenangan yang kamu dapatkan dari aplikasi-aplikasi berbayar ini bisa kamu dapatkan secara gratis di tempat-tempat lain. Jadi carilah opsi-opsi yang bisa membuat kamu menggunakan aplikasi yang sama atau mungkin aplikasi yang berbeda dengan fungsi yang sama, tentu saja dengan gratis gitu, tanpa harus membayarkannya setiap bulannya. Tentu saja semua jenis pengeluaran ini kalau kamu sudah memotongnya atau langganan ini gitu, kamu sudah potong dengan sangat signifikan, kamu akan memiliki jauh lebih banyak uang daripada biasanya, entah untuk kamu tabung, untuk kamu investasikan maupun yang lainnya. Intinya ya kurangilah pengeluaran dan masukkan ke dalam tabungan kamu. Kemudian cara berhemat saat kebutuhan hidup semakin mahal yang ke-8 adalah tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Jadi tujuan keuangan itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah tujuan keuangan jangka panjang dan tujuan keuangan jangka pendek. Intinya saat kamu sudah memiliki tujuan keuangan yang jelas, kamu akan berkemungkinan sangat besar untuk menjadi orang yang lebih bisa berhemat daripada sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya tujuan keuangan yang jelas, kamu akan sungkan untuk mengeluarkan uang kamu secara sembarangan. Kamu juga akan merasa bahwa kamu harus bekerja lebih giat untuk mencapai tujuan keuangan ini, dan saat kamu menabung pun kamu akan lebih bersemangat untuk menabung secara rutin, karena tujuan keuangan ini akan membuat motivasi kamu dalam melakukan hal-hal positif terkait uang kamu akan jadi lebih tinggi daripada saat kamu tidak memiliki tujuan sama sekali. Apalagi tujuan-tujuan keuangan ini bisa membuat kamu tercegah atau terhindari dari proses pengeluaran-pengeluaran yang impulsif gitu, atau yang berbentuk impulsif yang kadang kita lakukan sangat sering. Seperti misalnya kita melihat toko online di smartphone kita dan tanpa sadar kita malah mengkliknya secara terus-menerus dan membeli sesuatu yang kita sebenarnya tidak butuhkan tapi kita inginkan
hanya karena rasa yang enak mungkin atau bentuk yang menarik gitu. Jadi ya buatlah tujuan ini dengan cukup jelas dan realistis. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Saya doakan kamu bisa menjadi orang yang sukses di masa depan. Sekian, wassalam.